Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai instrumen reksadana syariah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Kaza Faras Nilhan dengan NIM 4319034. Yang kedua ada Marlina Putri dengan NIM 4319036. Yang berikutnya ada Eka Febrianti dengan NIM 4319037. Yang berikutnya ada Nadia Salsabila dengan NIM 4319038. Dan yang terakhir ada Tegar Subangkit dengan NIM 4319040. Baik, kita langsung ke materi yang pertama mengenai pengertian reksadana. Secara bahasa, reksadana tersusun dari dua konsep, yaitu reksa dan dana. Reksa yang berarti jaga atau pelihara, dan dana yang berarti himpunan uang. Dengan demikian, secara bahasa, reksadana berarti kumpulan dana yang dipelihara. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27 menerangkan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Sedangkan reksadana syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dan dari masyarakat modal sebagai pemilik dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam. Yang berikutnya ada keuntungan dan resiko reksadana syariah. Yang pertama ada keuntungan reksadana syariah. Yang ke-1 ada tingkat likuiditas yang baik. Yang dimaksud likuiditas di sini adalah kemampuan untuk mengelola uang masuk dan keluar dari reksadana. Dalam hal ini, yang paling sesuai adalah reksadana untuk saham. Saham yang telah dicatatkan di bursa di mana transaksi terjadi setiap hari. Yang berikutnya ada manajer profesional. Reksadana dikelola oleh manajer investasi yang handal. Ia mencari peluang investasi yang paling baik untuk reksadana tersebut. Yang berikutnya ada diversifikasi. Diversifikasi adalah istilah investasi di mana tidak menempatkan seluruh dana di dalam satu peluang investasi dengan maksud untuk membagi resiko. Yang berikutnya ada biaya yang rendah. Karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga besarnya kemampuan melakukan investasi akan menghasilkan biaya transaksi yang murah. Yang kedua ada resiko reksadana syariah. Yang pertama ada resiko berkurangnya NAB per unit penyertaan. Berkurangnya NAB per unit dari harga NAB per unit pada saat investor membeli merupakan indikator kerugian bagi investor. Turunnya harga NAB per unit disebabkan oleh turunnya nilai atau harga efek-efek yang dimiliki reksadana. Yang berikutnya, risiko likuiditas. Risiko likuiditas berkaitan dengan cepat lambatnya investor dapat mencairkan investasinya
dengan melakukan penjualan kembali unit penyertaan yang dimilikinya. Yang berikutnya ada bentuk-bentuk reksadana syariah. Bentuk-bentuk reksadana syariah dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada reksadana berdasarkan hukum. Reksadana berdasarkan hukum ini juga dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada reksadana berbentuk perseroan terbatas. Reksadana ini merupakan suatu perusahaan yang bergerak pada pengelolaan portofolio investasi pada surat-surat berharga yang tersedia di pasar investasi. Yang berikutnya ada reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Ini merupakan kontrak yang dibuat antara manajer investasi dan bank kustodian yang juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Melalui kontrak ini, manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio kolektif dan bank kustodian penitipan dan administrasi investasi kolektif. Yang berikutnya ada reksadana berdasarkan sifat operasional. Reksadana ini juga dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada reksadana terbuka. Reksadana terbuka menjual sahamnya melalui penawaran umum untuk seterusnya dicatatkan pada bursa efek. Investor tidak dapat menjual kembali saham yang dimilikinya kepada reksadana, melainkan kepada investor lain melalui pasar bursa di mana harga jual belinya ditentukan oleh mekanisme harga. Yang berikutnya, reksadana tertutup. Reksadana tertutup menjual saham atau unit penyertaannya secara terus-menerus sepanjang ada investor yang ingin membelinya. Yang berikutnya ada reksadana berdasarkan jenis investasinya. Reksadana jenis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang apabila dalam alokasi investasi ditentukan bahwa sekurang-kurangnya 80% dari nilai aktivitasnya diinvestasikan dalam efek hutang dan sisanya dapat diinvestasikan dalam efek hutang. Yang berikutnya ada reksadana saham. Reksadana saham atau yang disebut juga reksadana jenis ekuitas adalah reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari asetnya dalam efek ekuitas atau saham. Yang berikutnya ada reksadana campuran. Reksadana campuran adalah reksadana yang mempunyai kebebasan menentukan alokasi aset sehingga dapat sewaktu-waktu mempunyai portofolio investasi dengan mayoritas saham dan di lain waktu merubah sehingga menjadi mayoritas obligasi. Yang berikutnya ada mekanisme kegiatan reksadana syariah. Yang pertama yaitu ada mempunyai dewan syariah yang bertugas memberikan arahan kegiatan manajer investasi agar senantiasa sesuai dengan syariah Islam. Yang kedua ada hubungan antara investor dari perusahaan didasarkan pada sistem mudharabah, di mana suatu pihak menyediakan 100% modal sedangkan satu pihak lagi sebagai pengelola. Yang ketiga ada kegiatan usaha atau investasinya diarahkan pada hal yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Perbedaan paling mendasar antara reksadana konvensional dan reksadana syariah adalah terletak pada proses screening dalam mengkonstruksi portofolio.
Filterisasi menurut prinsip syariah adalah mengeluarkan saham-saham yang memiliki aktivitas haram seperti riba, gharar, minuman keras, judi, daging babi, rokok, dan lain sebagainya. Di samping itu, proses filterisasi juga dilakukan dengan cara membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan haram dan membersihkannya dengan cara charity. Yang berikutnya adalah cara berinvestasi di reksadana syariah. Cara untuk berinvestasi reksadana sangat mudah. Calon investor bisa membeli langsung ke manajer ataupun melalui agen penjual reksadana. Melalui agen penjual ataupun melalui supermarket reksadana online. Syarat untuk menjadi investor reksadana cukup sederhana, yaitu memiliki KTP dan tabungan atas nama sendiri. Untuk calon investor reksadana yang belum memiliki KTP, pembukuan rekening reksadana bisa dilakukan dengan menggunakan rekening OR atau own risk atau disebut juga sebagai deductible atau resiko sendiri dengan nama orang tua. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.